Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pertemuan kita yang keempat dengan topiknya yaitu klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya terdiri dari tiga metode. Metode yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu metode naive Bayes, dan dua metode yang lain akan dibahas di kelas offline di pertemuan berikutnya. Nah, untuk naive Bayesnya, Ibu jelasin dulu sedikit tentang teorinya. Jadi tujuan kita belajar naive Bayes itu pertama kita bisa tahu apa sih itu klasifikasi dan bagaimana menyelesaikan klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui penyelesaiannya dan pengambilan keputusan dengan contoh kasus yang akan dijabarkan di slide yang ini. Nah, jadi tujuan pokoknya adalah kita harus tahu apa itu naive Bayes, kemudian bagaimana tahapan pengerjaannya, dan nanti kita akan kerjakan contoh studi kasusnya. Nah, klasifikasi biasanya itu ditentukan dari data yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya sudah pernah ada penelitian sebelumnya dan ada hasilnya, lalu kemudian kita punya data baru yang itu masih abu-abu, jadi belum jelas apakah keputusannya iya atau tidak. Nah, untuk menyelesaikannya kita butuh data yang lama atau data, kalau di rumah sakit itu biasanya kalau ada penyakit baru kita bisa memutuskan penyakitnya masuk di kategori penyakit berat, ringan, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu berdasarkan data rekam medis di pasien-pasien sebelumnya yang pernah berobat. Nah, seperti itu. Jadi, klasifikasi itu adalah metode penyelesaian berdasarkan data lampau atau data yang sudah ada. Nah, nanti dicocokkan untuk mengetahui keputusannya apa, kesimpulannya apa. Nah, itu tadi untuk naive Bayesnya. Nah, naive Bayesnya biasa kita sebut dengan metode teorema Bayes atau berdasarkan kemungkinan. Biasanya disebut dengan probabilitas. Jadi, mungkin dia iya atau tidak itu berdasarkan data dari sebelumnya. Nah, untuk teori Bayes atau naive Bayes itu ditemukan sama Thomas Bayes. Nah, jadi dia yang bikin algoritma ini. Rumusnya nanti untuk menyelesaikannya itu pakai rumus yang sini. Jadi ada P itu probabilitas, H itu adalah hipotesisnya, hipotesis itu adalah data yang sudah ada, X adalah yang mau kita cari. Nah, ini nanti cara hitungnya seperti ini ya. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, misalnya di sini ada data 14 data yang sudah pernah melakukan transaksi pembelian komputer. Nah, dari 14 data ini dibagi dalam 4 kategori, jadi berdasarkan usia, lalu berdasarkan gaji atau pendapatan, terus apakah dia kategorinya siswa atau bukan, kredit ratingnya itu adalah apakah bagaimana histori untuk proses cicilannya atau pembayaran pada saat dia kredit. Nah, keputusannya adalah apakah dia akan membeli komputer atau tidak berdasarkan 4 kategori ini. Nah, di sini ada 14 data yang sudah pernah melakukan transaksi, dan kita akan mengetahui kira-kira data yang ke X ini dari keputusannya usianya kurang dari 30, kemudian penghasilannya itu rata-rata standar medium, kemudian dia merupakan siswa, terus kredit ratingnya adalah fair. Nah, keputusannya adalah apakah dia akan beli komputer atau tidak, itu yang akan kita hitung hari ini. Nah, pertama, cara kerjanya adalah kita mau tahu dia beli komputer atau tidak. Jadi kita bikin gini ya, buy komputer. Nah, kita mau cari yang buy komputernya adalah ya. Nah, kita ambil yang yes dulu, hitung. Nah, ini. Jadi kita hitung ianya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita bikin seperti ini ya. Jadi 9 dibagi data keseluruhannya adalah 14.
Kemudian untuk data komputer yang dia beli tidak. Kita bikin seperti ini ya. Nah, jika dia iya, berarti data yang 9 itu 14. Berarti kalau dia tidak, berarti hasilnya adalah 5 dibagi 14. Nah, 5-nya dapat dari mana? Yaitu nilai yang 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita hitung. Jadi 9 dibagi 14 hasilnya adalah 0,6 dan 5 dibagi 14 hasilnya adalah 0,3. Ini kita bisa bikin pembulatan angka 3 angka di belakang koma. Nah, ini sudah. Jadi yang pertama itu adalah PX-nya, jadi probabilitas dari hasilnya. Kita mau tahu berapa yang nilainya iya. Ini duluan yang hitung ya. Jadi hasilnya dulu yang kita hitung, yes-nya berapa, lalu no-nya berapa. Dibagi sama 14 itu karena total datanya itu ada 14. Nah, yang ini abaikan dulu ya, karena ini yang mau kita cari. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Dari soal kita kan mau tahu tuh kalau age-nya atau usianya di bawah 30, berarti kita cari yang di bagian age ini hanya fokus pada yang di bawah 30 aja. Nah, kita tandain ini ya. Ini di bawah 30, ini bawah 30 sama ini. Nah, karena ini hanya fokus sama ini, berarti kita yang lain tuh kita abaikan. Jadi hanya fokus sama soal yang mau dicari aja. Nah, kita masukkan di sini 2. Nah, kita bikin sini ya. Age-nya untuk yang kurang sama dengan 30. Nah, untuk yang jawabnya iya sama yang jawabnya tidak. Oke. Sekarang kita lihat sini yang H-nya 30. Ini kan no, terus ini no, sedangkan yang yes-nya itu hanya ada 2. Jadi yang ini ya. Nah, ini sama ini. Hanya ini yang yes. Yang lainnya kan no, berarti kita jawab di sini 2 dibagi sama, kita hanya ambil yang yes. Yes itu nilainya adalah 9. Nah, Ibu ulang ya. Jadi yang kurang dari 30 lalu jawabnya adalah iya, itu hanya ada 2. Nah, makanya masukkan sini 2. 9 dapat dari mana? 9 itu dapat dari jawaban yes yang ada di sini. Nah, kan di sini jawabannya tadi 9 ya, berarti 2 dibagi 9. Nah, sekarang kita lihat yang kurang dari 30 dan jawabnya no. Berarti 1, 2, 3. Nah, kita masukkan di sini 3 dibagi. Nah, jawaban yang tidak itu kan ada 5 tuh. Jawaban yang no, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bikin 5. Nah, ini kita hitung 2 dibagi 9 sama 3 dibagi 5. Nah, lalu kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Nah, ini untuk yang H-nya 30 sudah selesai. Sekarang kita selesaikan untuk yang income. Jadi yang income-nya untuk yang kita cari yang medium aja. Oke. Nah, kita hitung untuk yang iya sama dan yang tidak. Nah, kita lihat yang medium saja. Medium, kita kasih warna. Nah, untuk yang medium, kita hitung ya. Sini mediumnya itu ada 1 yes, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 4, berarti kita bikin 4 dibagi 9. Sedangkan yang mediumnya tidak, atau mediumnya 0, itu 1 sama 2. Berarti 2 dibagi 5. Nah, ini kita hitung
4 dibagi 9 dan 2 dibagi 5. Nah, sama kita bikin angkanya 3 angka di belakang koma. Terus untuk yang student ya. Nah, student karena di sini diminta yang yes, berarti kita tandain hanya untuk yang yes saja. Nah, oke. Kita tulis di sini student 4 untuk yang studentnya. Student yang yes. Masukkan jawaban iya dan tidak. Nah, kita lihat di sini yang yes-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada 6 berarti kita masukkan 6 dibagi 9. Sedangkan yang no-nya itu 1. Nah, 1 aja. Berarti kita masukkan 1/5. Nah, kita hitung 6 dibagi 9, lalu 1 dibagi 5. Oke. Nah, terus yang kelima yaitu credit rating. Nah, di sini diminta ada yang fair. Oke, berarti masukkan iya sama dan tidaknya. Kita tandain yang fair-nya aja. Nah, kita lihat di sini yang fair-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama ya, kita masukin 6 dibagi 9. Lalu yang fair yang no itu 1, 2. Berarti 2 dibagi 5. Hitung lagi, 6 dibagi 9 dan 2 dibagi 5. Oke. Nah, ini selesai, sudah sampai credit rating. Lalu rumusnya adalah kita balik ke slide-nya. Nah, setelah kita hitung, kita masukkan rumus yang ini. Jadi pertama hitung semua yang by komputernya yes, lalu by komputernya no. Jadi cara hitungnya seperti itu. Nah, kita hitung di sini ya. Ini yang yes sama yang no. Nah, jadi ambil semua yang jawabannya iya atau yes sama yang tidak. Nah, kita tandain ya semua yang iya itu ada di sini. Oke, kita kasih warna kuning. Nah, caranya tinggal dijumlahkan aja semua sama dengan. Nah, tinggal ini kita kali semua. Jadi ini dikali positif yang iya dikali ini sama ini. Jadi semua yang jawabannya iya itu kita kali, lalu yang jawabannya tidak juga kita kumpulkan, jadi tidak dikali Nah, hasilnya adalah kalau kita bulatkan, jadi ambil 3 angka di belakang koma, kalau kita lihat itu nilai yang lebih tingginya itu ada di jawabannya iya. Nah, ini lebih tinggi karena di sini kan 0,028 dan ini 0,07. Karena jawabannya iya lebih tinggi, maka keputusan dari soal yang ini yang mau kita cari tadi, maka keputusannya adalah yes. Nah, karena ianya lebih tinggi, berarti keputusan untuk soal yang mau kita cari tadi adalah betul jika usianya di bawah 30, income-nya medium, student-nya yes, dan credit rating-nya fair. Maka keputusannya adalah yes, dia beli komputer. Nah, ini penjelasan untuk perhitungan metode Naive Bayes. Harusnya tidak terlalu susah ya, karena kan kita hanya fokus sesuai sama kasus yang mau kita cari aja. Nah, ini tinggal dihitung, dikali aja. Nah, nanti dibandingkan mana nilai yang paling besar, itulah keputusannya. Nah, sekian untuk penjelasan cara perhitungan metode Naive Bayes. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.